Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Halo, selamat pagi Ibu Elfrida Gultom dan Ibu Rinandu. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari studi materi bab 1 kami, yaitu bab 1 Hukum Acara Perdata. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan nama-nama tim kami, yaitu yang pertama ada Fatima Pusparani Dewi, yang kedua ada Amira Wristi Mutia, ketiga ada Hambali, keempat ada saya sendiri yaitu M. Kafi, dan kelima ada Nazma Rahmani Putri. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Hambali. Untuk Saudara Hambali, dipersilakan. Pembagian hukum perdata. Hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata material yang mengatur kepentingan perdata berdasarkan subjek hukum. Yang kedua, hukum perdata formil, mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata formil. 1. Disebut juga sebagai hukum acara perdata. 2. Hukum acara perdata adalah pelaksanaan dari hukum perdata material. Yang ketiga, negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dan apabila ada pihak yang merasa dilanggar oleh pihak lain, tidak boleh menggunakan kekuatan hukumnya sendiri. Atau yang bisa kita sebut dengan main hakim sendiri, tapi negara menyediakan suatu lembaga yaitu pengadilan. Contoh hukum perdata formil itu seperti jual beli yang diatur dalam KUH Perdata. Terus ada hukum perdata material, meliputi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dan negara dan dengan warga perseorangan yang lain, mengatur kepentingan perdata subjek hukum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Amira. Baik, terima kasih Hambali. Selanjutnya yaitu sumber hukum acara perdata. Hukum acara perdata didasari oleh beberapa sumber hukum, yaitu yang pertama adalah HIR atau Reglemen Indonesia yang menurut Undang-Undang Darurat berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua itu RBG atau Reglemen Daerah Seberang untuk daerah luar Jawa dan Madura. Yang ketiga yaitu Burgerly Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat yaitu Wetboek Van Handel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kelima yaitu Peraturan Kepailitan. Yang keenam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kedelapan yaitu adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara. Namun, adat kebiasaan hakim tidak tertulis tidak akan menjamin kepastian hukum. Yang kesembilan, perjanjian internasional, misalnya perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Yang ke-10 yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Yang ke-11 yaitu RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman, dan yang terakhir adalah jurisprudensi dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fatima Pusparani. Baik, selanjutnya asas yang berlaku dalam hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu, yaitu segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Dan jika tidak ada tuntutan hak dari pihak tertentu, maka hakim tidak berhak mengurus perkara. Yang kedua, ada hakim pasif, yaitu ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Yang ketiga, ada persidangan bersifat terbuka, yaitu setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan. Yang keempat, ada mendengar kedua belah pihak, yaitu hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu M. Kafi. Asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yang kelima adalah putusan harus disertai alasan-alasan. Alasan-alasan ini merupakan suatu pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak terkait, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Yang keenam adalah beracara dikenakan biaya, karena dalam hukum acara perdata berperkarakan dikenakan biaya di kepanitraan, panggilan, pemberitahuan, dan material. Yang ketujuh atau yang terakhir
yaitu tidak ada keharusan untuk mewakilkan, yang mana berarti setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Di sisi lain, para pihak juga dapat diwakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nazma. Baik, selanjutnya yaitu sifat hukum acara perdata. Hukum acara perdata bersifat sangat mengikat atau formalistis sebagaimana dianut dalam BRV atau hukum acara perdata bagi Raad van Justitie, yang mana ini berarti hukum acara perdata sangat mengikat dalam mengatur acara perdata sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata bagi Raad van Justitie. Selanjutnya saya kembalikan kepada M. Kahfi. Baik, sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk Ibu Elfrida dan Ibu Nandu. Salam sehat, saya ucapkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.